Halo Cendekiadi, kembali lagi bersama saya Sylvie di segmen Dipedia. Baik, setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai pedoman penulisan buku referensi bagi dosen, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pedoman penulisan buku monograf bagi dosen. Yuk, sebelum kita masuk pada pembahasan utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Nah, buku monograf sendiri diketahui memiliki jumlah yang masih terbatas di dunia akademik Indonesia, sehingga para dosen terus didorong untuk menulis buku monograf dengan diberikan angka kredit. Selain itu, pemerintah juga sedang gencar memberikan program dana hibah penulisan buku monograf. Lalu, apa sebenarnya buku monograf itu? Kemudian, bagaimana struktur maupun format penulisannya? Nah, bagi Anda yang mungkin belum mengetahui apa itu buku monograf, yuk simak videonya sampai akhir ya. Jika kita membahas mengenai pedoman penulisan buku monograf, terlebih dahulu perlu juga dibahas mengenai definisinya. Sebab sejauh ini masih banyak yang kesulitan membedakan buku monograf dengan buku referensi. Secara definisi, keduanya memang sekilas sama, padahal kedua buku ini merupakan buku yang berbeda. Buku monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi dari penulis. Artinya, cakupan pembahasan atau isi di dalam buku monograf jauh lebih spesifik, sedangkan buku referensi lebih umum karena topiknya luas dan secara global. Misalnya, dalam buku referensi yang ditulis dosen biologi bisa membahas seluruh topik dalam bidang biologi. Berbeda dengan buku monograf, isinya bisa saja hanya pembahasan mengenai bab reproduksi pada manusia, hewan, dan lainnya. Namun yang pasti Cendekiadi, isinya disesuaikan dengan berbagai hasil penelitian sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sifat isi yang spesifik ini membuat buku monograf tidak bisa ditulis sembarang orang. Idealnya adalah pakar dari satu bidang keilmuan dan yang pastinya sudah memahami dengan baik topik yang akan dijabarkan di dalam buku monograf tersebut. Lalu apa saja sih ciri-ciri buku monograf ini Cendekiadi? Langsung aja kita bahas ciri-cirinya ya. Jadi buku monograf dikatakan ideal dan bagus atau sesuai ketentuan apabila memenuhi sejumlah ciri berikut. Sumber isi buku monograf adalah hasil penelitian, sehingga isinya menjelaskan data yang valid. Pengguna buku monograf adalah dosen, sehingga buku monograf ditulis oleh dosen dan digunakan oleh dosen juga. Alur penyajian isi buku monograf disesuaikan dengan alur logika keilmuan dan mengikuti peta keilmuan dari topik dalam bidang keilmuan tertentu. Gaya penyajian dan gaya bahasa buku monograf adalah formal. Selanjutnya, wajib diterbitkan ke penerbit yang terpercaya untuk mendapatkan ISBN. Isi dari substansi pembahasan adalah satu topik di sebuah bidang keilmuan. Buku monograf dijadikan pegangan dosen dalam mendukung kegiatan mengajar, yakni untuk metode pembelajaran terbimbing yang harus didampingi dosen. Ruang lingkup penggunaan buku monograf adalah untuk pengajaran dan juga penelitian. Selain itu, buku monograf bisa dijadikan rujukan atau referensi untuk tulisan ilmiah maupun kegiatan penelitian. Itu tadi adalah beberapa ciri khas buku monograf. Selanjutnya, tentu kita akan membahas mengenai pedoman penulisan buku monograf bagi dosen yang terbagi menjadi 3 bagian. 1. Format penulisan buku monograf. Bagaimana sih format penulisan buku monograf itu? Ukuran kertas B5 atau 15 x 23 cm, jumlah halaman minimal 80 halaman, tidak termasuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, prakata, kata pengantar, daftar istilah, daftar pustaka, dan lampiran. Buku ditulis dalam satu kolom. Margin kiri, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf pada teks utama 12 poin, judul bab 14 poin, atau menyesuaikan. Jarak spasi antar baris 1,15, memiliki ISBN atau International Standard Book Number, mencantumkan daftar pustaka, indeks subjek, serta daftar istilah bila perlu. Diterbitkan oleh penerbit profesional anggota IKP. Substansi sesuai dengan kompetensi dan roadmap penelitian ketua penulis. 2. Unsur-unsur buku monograf. Pembahasan berikutnya di dalam pedoman penulisan buku monograf bagi dosen adalah unsur-unsur di dalam naskah. Unsur ini dibahas karena jumlah bab di dalam buku monograf tidak dibatasi. Penulis bisa hanya menulis 1 bab saja atau bahkan 10 bab.
Kebebasan dalam menentukan jumlah bab membuat isi di dalam buku monograf harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Pendahuluan. Unsur yang pertama dalam menulis buku monograf adalah pendahuluan. Cakupannya dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Hasil penelitian. Unsur yang kedua adalah hasil penelitian yang memang menjadi sumber dari isi buku monograf yang ditulis oleh dosen. Selain itu, dosen perlu mengutamakan hasil penelitian paling mutakhir. Artinya merupakan hasil penelitian terbaru yang sudah menyempurnakan hasil penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Unsur selanjutnya adalah ringkasan, yang berisi versi sederhana dari seluruh isi buku monograf yang disusun. Ringkasan ini mirip seperti sinopsis dalam sebuah karya tulis non-ilmiah seperti novel. Jadi, penulis cukup menjelaskan singkat dari topik yang dibahas di bagian ini. Unsur yang terakhir dalam penyusunan buku monograf adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar semua pustaka penunjang sebagai sumber data sekunder dapat menggambarkan kualitas suatu monograf. Nah, seluruh sumber yang dijadikan rujukan akan dicantumkan di sini. Diharapkan merupakan sumber yang dipublikasikan dalam kurun 10 tahun terakhir. Penulis buku monograf diharapkan juga selalu mengutamakan sumber primer. Sumber primer ini mencakup buku-buku yang diterbitkan secara resmi dan juga jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional. 3. Struktur buku monograf. Nah, yang terakhir adalah bagian struktur buku monograf itu sendiri, adik-adik. Apa saja isinya? Pada layar Anda bisa lihat struktur buku monograf dari sampul depan hingga bagian akhir buku. Selanjutnya, dalam menyusun buku monograf, dosen juga harus mempertimbangkan pedoman penulisan buku monograf bagi dosen yang ditetapkan. Sementara untuk penyajian isi buku diharapkan memuat penggunaan teknologi baru, manfaat teknologi tersebut, dan penampilan visual dari teknologi yang dibahas. Nah, cendekiadi, itu tadi beberapa pengertian, ciri, dan struktur buku penulisan buku monograf. Bagaimana? Apakah cendekiadi semua sedikit tergambarkan mengenai buku monograf? Jangan khawatir, bagi Anda yang mungkin masih bingung dalam penulisan buku monograf, kami akan memberikan e-book penulisan buku monograf secara gratis tentunya. Anda bisa langsung mendownload e-booknya di link di bawah ini, atau link bisa Anda akses di kolom deskripsi kami. Sampai jumpa!